Oke, sekarang kita lanjut di bagian yang ketiga untuk prediksi SMA Unggul Del 2024. Nah, nomor 11 ya. Nala memilih sebuah bilangan lalu membaginya dengan 6. Kemudian menambahkan dengan 6 dan akhirnya mengalihkan hasilnya dengan 6. Menggunakan cara tersebut ia mendapatkan hasil 6.666. Bilangan yang dipilih Nala adalah 5.105, kemudian 5.306, 5.360, 6.630, 6.870. Nah, baik, kita akan coba jawab. Nah, katanya memilih sebuah bilangan lalu membaginya dengan 6. Jadi gini, kita pilih pilih bilangan tersebut adalah, kita misalkanlah X ya. Nah, X kita pilih lalu membaginya dengan berarti X tambah 6, kemudian menambahkannya dengan 6 dan akhirnya mengalihkan hasilnya ya kan dengan 6. Nah, ini menjadi katanya 6.666. Jadi kalau kita kalikan berarti kan 6 kali X per 6 tambah 36 sama dengan 6.666. Ini kita coret, berarti X plus 36 sama dengan 6.666. Berarti X sama dengan 6.666 dikurang 36. Berarti X adalah 0, ini 3, ini 6.630. Jadi jawabannya adalah option D. Oke, itu dia caranya untuk soal yang nomor 11. Kita lanjut ke soal nomor 12 ya. Oke, nomor 12. Jika A bintang B sama dengan A plus B per 2, maka nilai dari 3 bintang 5 bintang 8 adalah, nah di sini A bintang B itu adalah A plus B bagi 2, maka 3 bintang 5 bintang 8, jadi 6, 8, 12, 16, 20. Nah, baik, kita akan coba jawab. Nah, A bintang B itu adalah A plus B bintang 2 bagi 2. Jadi mengerjakannya selalu yang dalam kurung dulu. Jadi yang pertama 3 bintang 5 itu adalah 3 tambah 5 bagi 2, berarti hasilnya 8 bagi 2 berarti 4. Sehingga ini menjadi 3 bintang 5 tadi bintang 8 hasilnya adalah 4 jadi bintang 8. Nah, 4 bintang 8 adalah 4 tambah 8 bagi 2. 12 bagi 2 hasilnya 6. Jadi jawabannya adalah 6. Oke, itu dia untuk soal ini, sangat gampang, ikuti polanya, mudah-mudahan pasti bisa lah. Oke, di soal nomor 13 kita coba jawab. Nah, untuk soal nomor 13 kita lihat di soal ini, dari bilangan berikut bilangan yang terbesar adalah, nah di sini ada 2 pangkat 120, 3 pangkat 100, 4 pangkat 80, 6 kali 6 pangkat 60, 15 pangkat 50. Nah, jadi di sini yang perlu kita ingat sebagai dasar adalah A pangkat M dipangkatkan dengan Mn adalah A pangkat M kali N dan sebaliknya gitu ya. Nah, jadi kalau kita cek di sini yang untuk setiap option 2 pangkat 120. Nah, ini kita buat aja dulu dalam bentuk 10 ya. Kan jadi 2 pangkat 12 pangkat 10, benar ya. Nah, berarti ini jadinya 3 pangkat 10 pangkat 10. Nah, yang ini berarti 4 pangkat 8 pangkat 10, 6 pangkat 6 pangkat 10, 15 pangkat 5 pangkat 10. Nah, ini jadi jelas kita bisa cek dari sininya karena pangkatnya sama semuanya. Kita lihat dulu mana yang paling besar ya kan. Nah, yang pertama untuk option A kita cek dengan option B, C ya. Nah, berarti 2 pangkat 12 atau 120 sama dengan 2 pangkat 12 pangkat 10.
dengan 4 pangkat 80 itu sama dengan 4 pangkat 8 pangkat 10. Nah ini kan jadinya sekitar 2 pangkat 12, sedangkan ini adalah 2 pangkat 16, ya kan, karena 24 itu kan 2 pangkat 2. Nah jadi lebih besar udah pastilah yang ini, ya kan, udah pasti yang paling besar itu ini. Nah dibandingkan ini kan gitu, berarti ini otomatis ini sudah pasti salah karena ini udah paling besar. Nah kemudian dari B dan D, misalnya B dan D kan, B dan D misalnya ini 3 pangkat 100, berarti kan 3 pangkat 10 dengan misalnya 6 pangkat berapa nih, 6 pangkat 60, berarti kan 6 pangkat 6 pangkat 10 gitu. Nah kalau 3 pangkat 10, ya kan, berarti sama aja, misalnya ini sini 3 pangkat 10, ya kan, sedangkan ini bisa kita buat menjadi 3 pangkat 6, 3 pangkat 6, 2 pangkat 6, ya kan. Jadi kalau kita buat ini pangkat 10, ini juga pangkat 10 tadi ya, berarti sama dengan 3 pangkat 6 kali 3 pangkat 4 10. Nah ini juga 3 pangkat 6 kali 2 pangkat 6. Jadi yang mau kita cek berarti ininya. Nah ini kan 81, sedangkan ini kalau kita buat berarti sekitar 2 pangkat 5 32, 2 pangkat 5 32, 2 pangkat 6 64. Jadi lebih besar berarti yang ini. Jadi yang lebih besar berarti 3 pangkat 100, ya kan. Nah 3 pangkat 100 dibandingkan yang ini tadi, yang ini kan. Nah berarti yang kita pilih tadi ini berarti jelas salah kalah ya. Nah tinggal misalnya tadi antara B dan C ya. Nah kita coba B dan C misalnya, B dan C. Nah B dan C tadi kan di sini sudah kita lihat, berarti jelas nanti otomatis B-nya tadi 3 pangkat 100, ya kan, sedangkan C-nya 4 pangkat 80. Nah ini tadi 3 pangkat 10 sama ini adalah 2 pangkat 16 pangkat 10 kan gitu. Nah 3 pangkat 10 berarti tadi 3 pangkat 6 kali 3 pangkat 4, atau boleh kita buat 3 kali 3 kali 3 sampai 10 kali. Jadi sebenarnya dari sini pun bisa, kalau kita bisa langsung mengkuadratkan kan. Nah mana lebih besar, 3 pangkat 10 dengan 2 pangkat 16. Nah gitu. Nah jadi bisa kita pecah, misalnya ini kan kalau kita cari besarnya kan berarti 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 5 kan gitu. Nah sedangkan ini adalah 2 pangkat 8 kali 2 pangkat 8 kan gitu kan. Nah 3 pangkat 5 kan 243, 243 ini jadinya 256, berarti yang lebih besar jelas yang ini, yang ini kan 256 kali 256, maka yang lebih besar berarti jelas adalah ini ya. Nah ini. Nah kalau kita bandingkan dengan E, 15 pangkat 50 dengan 4 pangkat 80, berarti ini bisa kita bilang 15 pangkat 50 ini kan sama dengan 15 pangkat 5 tadi pangkat 10. Nah berarti dari sini tadi ini saja 256 kan, sedangkan ini kalau kita buat 15 kali 15 pangkat 2 sudah 22 berapa, 225 kan. 225 kalikan lagi dengan 15, gitulah dia. Nah berarti kan 225 kali 225 gitu kan, kali 225 kali lagi dia dengan 15 gitu. Nah berarti yang terbesar kalau kita hitung, jadi jawaban yang
paling tepat adalah maka jawabannya adalah E gitu ya. Nah, karena 225 kali 225 itu sudah ratusan puluhan ribu, kemudian nanti kita buat lagi di sini kali 15 berarti sudah ratusan ribu, sedangkan nanti yang ini masih dia puluhan ribu ya. Jadi jelas jawabannya adalah option E gitu. Itulah yang paling besar ya. Nanti kira-kira gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan di soal nomor 14 ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini bisa kita lihat panjang dari KM ini itu adalah 3 tambah 3X, sedangkan M ke S itu 12, S ke P adalah 7, sedangkan P ke K adalah 2X tambah 6. Nah, jika semua sisi menyinggung lingkaran, maka berapakah panjang sisi KM? 8, 14, 19, 22, 27. Nah, baik, kita lihat di sini. Nah, ini merupakan lingkaran menyinggung sisi segi 4 ya. Jadi di sini berlaku namanya teorema Pitot ya, berlakulah namanya teorema Pitot. Nah, jadi teorema Pitot nanti boleh kalian baca. Nah, untuk segi 4 yang konveks ya. Nah, berarti di sini kita lihat konsepnya bahwasannya KP plus depannya berarti SM ya kan, itu sama dengan PS plus KM. Nah, jadi KP tambah SM itu sama dengan PS ditambahkan dengan KM. Nah, itu ingat ya. Nah, KP berarti 2X plus 6 plus SM 12, PS itu 7, sedangkan KM adalah 3 tambah 3X. Jadi 2X plus 18 sama dengan 10 plus 3X. 18 dikurang 10 sama dengan 3X kurang 2X. 8 sama dengan X. Jadi X-nya itu adalah 8. Nah, pertanyaannya adalah KM. Nah, KM di situ adalah 3 tambah 3X. Berarti 3 tambah 3 kali 8, 3 tambah 24 jadinya 27. Maka jawabannya adalah option E. Oke, seperti itu untuk soal nomor 14. Gampang kan kalau ingat konsepnya. Mudah-mudahan bisa, semangat dan coba bahas lagi di rumah. Nah, mudah-mudahan bisa nanti menjawab soal-soal yang bentuk seperti ini. Kita lanjut ke soal nomor 15 ya. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 15 ya. Untuk sembarang bilangan asli N, notasi N faktorial menyatakan hasil perkalian bilangan bulat dari 1 sampai N. Bilangan asli N terbesar sehingga 5 pangkat N merupakan faktor dari hasil penjumlahan 98 faktorial tambah 99 faktorial tambah 100 faktorial adalah, nah di sini 23, 24, 25, 26, 30. Nah, jadi ini yang mau kita buat. Jadi harus ada yang 5 pangkat N. Jadi N ini berapa gitu kan? Nah, jadi coba kita jawab. Maksud dari konteks ini adalah, ingat N faktorial artinya N kali N kurang 1 kali N kurang 2. Nah, ini sampai dia nanti bernilai 1. Jadi ingat N faktorial itu sama aja dengan N kali N kurang 1 faktorial. Jadi tergantung kita mau berhentikan di mana. Bisa juga ini N kali N kurang 1 kali N kurang 2 faktorial. Nah, jadi di sini 98 faktorial ditambah 99 faktorial plus 100 faktorial ini sama aja 98 faktorial kali 1 ini menjadi 99 kali ini jadinya tambah 99 kali 100 gitu ya. Nah, berarti 98 faktorial
100 ya. Ini dengan ini kan. Ini adalah 9.900. Maka ini menjadi 98 faktorial kali 10.000. Nah, jadi di dalam 98 faktorial kan kali 10.000 ini yang ada 5 pangkat n-nya itu berarti sekitar 5 pangkat 4 ya kan, 5 pangkat 4 karena 5 pangkat 4 kalau 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 25 kan, 25 dikali 25 berarti sekitar 625 ya, 625. Nah kalau kita kalikan misalnya faktornya itu kita coba berarti sekitar 16 ya. Nah jadi 25 kali 25 kali 16, jadi dapatlah dari sini 98 faktorial kali 16 kali 5 pangkat 4. Nah sekarang yang masalahnya adalah 98 faktorialnya ini. Nah kalau ini kan berarti n-nya di situ sudah 5 pangkat 4, berarti di sini n-nya sudah 4. Nah 98 faktorial ini yang masalah. Nah jadi kita pisah ini. Kita mulai dari yang 1 ya, 1 kali 2 kali 3 sampai 9 lah kita bilang. 1 sampai 9. Nah di sini berarti yang ada kan cuma 5 pangkat 1. 5 pangkat 1 arah angka 5 itu gitu. Kemudian dari 10 sampai dengan 19 berarti ada dari 10 5 kali 2 dari 15 berarti 5 pangkat 2. Dari 20 sampai 29 berarti 20 kan 1. Di sini 25 berarti 5 pangkat 2, jadinya 5 pangkat 3. 30 sampai 39 berarti 5 pangkat 2. 40 sampai 49 juga 5 pangkat 2. 50 sampai 59, 50 itu kan 25 kali 2 berarti situ sudah ada 5 pangkat 2 berarti 5 pangkat 3. 60 sampai 69 berarti dia 5 pangkat 2. 70 sampai 79, nah 70 kemudian ada 75 itu kan 5 pangkat 2 kali 3. Jadi sini 5 pangkat 3. 80 sampai 89 berarti 5 pangkat 2. 90 sampai 98 itu adalah 5 pangkat 2. Jadi totalnya berarti dari sini 1, 3, 6, 10, 13, 15, 18, 22 kan. Di 5 pangkat 22. Nah jadi totalnya tinggal tambahkan aja 4 plus kita peroleh tadi. Berarti kalau di total ini jadi 5 pangkat 4 kali 5 pangkat 22, 5 pangkat 26 lah. Berarti ada sebanyak 26 untuk n-nya ya, bilangan asli. Oke, demikian mudah-mudahan bisa dipahami. Semangat dan jangan lupa subscribe channel YouTube Ruang Para Bintang.